Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, dari undian urutan kedua, ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu tentang analisis faktor kebahagiaan. Analisis faktor yang mempengaruhi kebahagiaan masyarakat di setiap negara di dunia. World Happiness Report adalah survei negara dari kondisi kebahagiaan global. Laporan pertama diterbitkan pada 2012, yang kedua 2013, dan yang ketiga 2015, dan keempat di Pembaruan 2016. World Happiness 2017 yang berada di peringkat 155 negara berdasarkan tingkat kebahagiaannya dirilis di PBB pada acara yang merayakan Hari Kebahagiaan Internasional pada 20 Maret. Laporan ini terus mendapatkan pengakuan global karena pemerintah, organisasi, dan masyarakat sipil semakin menggunakan indikator kebahagiaan untuk menginformasikan keputusan pembuatan kebijakan mereka. Pakar terkemuka di berbagai bidang ekonomi, psikologi, analisis survei, statistik nasional, kesehatan, kebijakan publik, dan lainnya, menggambarkan bagaimana pengukuran kesejahteraan dapat digunakan secara efektif untuk menilai kemajuan negara. Laporan tersebut meninjau keadaan kebahagiaan di dunia saat ini dan menunjukkan bagaimana ilmu kebahagiaan yang menjelaskan variasi kebahagiaan pribadi dan nasional. Balas, di sini saya akan menjelaskan import NAMPI itu menjelaskan tentang angka. Lalu Import Panda menjelaskan tentang statistika, dan Import Matplotlib tentang matematika. Lalu dijelaskan dengan Import Seaborn SNS, from scalar metric import mean absolute error, yaitu dari scalar diimport ke mean absolute error. From scalar metric import mean square error. From scalar metric import A2 score. From scalar import filter selection linear model. Import state model API as SM. From scalar model selection import trend test plate. From scalar cluster import Keynes agglomerative clustering affinity propagation. Itu gunanya untuk clustering. From scalar processing import standard scalar. From SCP import stats. Itu untuk statistik. From mixed-10 proportion import min-max scaling. From CP optimize import curve fit. PD option mod kinet excitement non. PD option display make column 999. DF sama dengan PD rate CSV-nya adalah 2019.csv. df.hit dipanggil dan ini adalah hasil dari data CSV kami, yaitu ada 5 data. Ada overall line, country origin, terus ada score, GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choice, generosity, perception of corruption. Di mana ekonomi per kapita itu adalah kontribusi PDB terhadap perhitungan skor kebahagiaan. Kalau social support, sejauh mana keluarga, sahabat, pasangan, tetangga berkontribusi dalam perhitungan skor kebahagiaan. Kalau health life expectancy itu harapan hidup berkontribusi pada perhitungan skor kebahagiaan. Kalau freedom itu tentang kebebasan, generosity kedermawaan, dan perception of korupsi adalah kepercayaan korupsi pemerintah. Lalu kita print yaitu kutip terdiri dari titik 2 baris, titik 2 format DF sep 0 tambah dan tanda kurang kolom dalam kata format DF sep 1, yaitu terdiri dari 1506 baris dan 9 kolom data. Lalu DF infonya yaitu info dari data setnya ada 9 data, yang mana dia terdiri dari non-null count-nya 156, dan data-nya ada in64, objek, dan float 64. Lalu DF is null titik sum.
yang mana hasilnya adalah 0. Karena plotnya itu masing-masing variabelnya setelah diapain, eh, kita lihat korelasinya dari beberapa data kolom point happiness score, yang mana untuk memudahkan dalam visualisasi dalam kasus ini, kami menggunakan library dari CBOMS agar lebih efektif dan efisien. Lalu SNS PARPRED, yaitu hasil statistik dari dataset itu, yaitu ada overall rank, score, GDP per kapita, social support, healthy, the expectation, freedom, generality, dan lain-lain. Karena di situ ada diagram batang, diagram bulat. Lanjut SNS head map. DF core and not true. Kalau dia benar, dia berwarna krim. Kalau tidak, dia warnanya ada yang warna lebih gelap. Kalau dia berwarna cerah, dia berarti mendekati 1, yang mana hasilnya tuh true atau berkolerasi. Kita ada 2 kolerasi yang lumayan cerah dengan tingkat kolerasi 0,8 dan 0,79. Berarti lalu SNS PARPROID. Data DF height-nya ada 5, expert scores, Y-first, GDP per kapita, healthy life expectancy. Didapatkan korelasi antara happiness score dan masing-masing variabel lainnya, yaitu variabel mana yang korelasinya tertinggi. Dan kesimpulannya dari DF Core Method Version Min Plot 20, yaitu kami memutuskan untuk menggunakan GDP dikarenakan GDP memiliki korelasi yang kuat terhadap happiness score. Dengan begitu, GDP sangat berpengaruh dalam pengambilan skor atau abaikan skor dan rank. Baiklah, dilanjutkan oleh Saidatul Ulfa. Kepada Saidatul Ulfa, dipersilakan. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Arza Faidillah. Karena telah ditentukan bahwa kami akan menggunakan data GDP sebagai data yang berpengaruh untuk pengambilan skor. Nah, selanjutnya ya ini ada SNR, plot dalam kurung data, sama dengan DF, H sama dengan 5. X underscore var sama dengan skor, dan Y underscore var sama dengan GDP per kapita. Jadi untuk grafik simbolnya itu seperti ini dari GDP. Nah, selanjutnya ada Mina, NP, titik min, DF score. Maksa, NP max, untuk DF untuk skor. Jadi ini seperti min dan maksimal. Lalu Meana untuk min, Mediana untuk median. Setelah itu ada STDA, NP, STD, DF score, dan VARA sama dengan NP titik VAR, DF score. Nah, setelah itu ada min D, dari A ada yang B-nya juga. Eh, ada NP min, dan yang A ini untuk GDP per kapita ya. Jadi yang A tadi itu untuk skor dan yang B untuk GDP. Nah, setelah itu eh, print, kemudian masing-masing min max, median, mediana, STD sama forex ini akan di print ini dan akan mengeluarkan hasil yang seperti ini. Minimal happiness score sama dengan 2,83, maksimal happiness score sama dengan 7,769, min happiness score sama dengan 5,40, median happiness score sama dengan 5,3795, lalu standard deviation happiness score itu sama dengan 1,109, dan variance happiness score sama dengan 1,23. Nah,
Dan untuk GDP juga, dan untuk GDP itu ada minimalnya ada 0,0, maksimalnya ada 1,684, mean ada 0,905, lalu mediannya ada 0,996, untuk standard deviation ada 0,397 dan seterusnya, dan variance GDP sama dengan 0,157 dan seterusnya. Dan setelah itu kita melakukan analisis model regresi. Jadi MSK sama dengan NP, titik random, titik range, LNDEV kecil dari 0,8. Karena trend sama dengan DF, MSK, S, DF, ada ini dan MSK. Lalu regresi, ya line model titik linear regression. Trend S, NP, as, as Ray, trend and score, lalu trend Y, GDP GDP per kapitanya. Nah, setelah itu kita print, dia ada kita mendapatkan koefisiennya itu 0,27 delapan seterusnya, dan interceptnya itu negatif 0,608. Lalu setelah itu kita melakukan regresi linear seperti ini, PLT, dot scatter, trend, score, dan ada trend untuk GDP per kapita. Dan color blue ini untuk grafik ya, untuk grafiknya itu color warnanya biru. Lalu ada PLT plot trend X, dot trigger coef 00, dan trend X plus reg intercept. Nah, intercept ini yang ini ya, sama yang coef tadi yang ini. 0, min R. Lalu PLT X label, happiness score, dan PLT label ini nih label untuk grafiknya. Jadi ketika di running akan menampilkan grafik yang seperti ini. Ini dia warna biru. Eh, Setelah itu eh, ada tes X, NP, Nesray, tes untuk skor, dan tes Y, NP, Ray, tes dan untuk GDP per kapita. Lalu tes Y underscore tes underscore Y dan underscore itu untuk regresi prediknya. Tes X. Setelah itu kita print ini dan menampilkan hasil yang seperti ini. Jadi min, min, mean, absolute error 0,18, residual sum of squares atau MSE 0,04, dan R2 score itu 0,28. Nah, setelah itu hapus country dan happiness rank. Nah, jadi di sini kita akan hapus country dan happiness lainnya di sini. Yaitu ada DF2 sama dengan DF ilog titik 2,2 Lalu print dimension of dataset DF2 dot shape, dan DF. Lalu sini ada DF2 dot dtypes, lalu SS standard scalar, lalu SS fit underscore transform DF2, lalu DF2 sampel 150. Nah, lalu muncul tabel ya seperti ini ya, setelah dioperasikan melalui kode seperti ini, maka datanya akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menentukan cluster method untuk mengembalikan hasil dan mengumpulkan berdasarkan input. Nah, di sini ada cluster methodnya, ada get cluster instant, ada min cluster, ada min shift cluster, ada mini batch min cluster, ada dbf scan cluster, dan spectral cluster, lalu ada affinity propagation cluster, ada Birch cluster, dan Gaussian mixture cluster. Nah, setelah itu kita menentukan clustering prosesnya. Kita akan start clustering proses, akan memproses cluster-cluster yang sudah ditentukan dari sini. Lalu untuk selanjutnya
Untuk selanjutnya ini list cluster method. Ini ada K-mean, mean shift, mini batch K-mean, DBS scan, spectral, affinity propagation, Birch, Gaussian mixture yang telah kita tentukan dari sini tadi. Nah, untuk menampilkan graph ya, untuk no underscore kolom ada dua, no underscore rows ada empat, jumlah dari kolomnya ada dua, dan row-nya tuh ada empat. Dan perlu diketahui untuk kode yang ini tuh tidak semua algoritma, maka ini ada yang cluster E3 dan bandwidth-nya 0,1. Nah, EPS untuk DB-scan-nya itu EPS sama dengan 0,3 dan damping and preference untuk affinity propagation clustering method ada damping sama dengan 0,9, preference sama dengan min 200 dan input data sama dengan n clusters cluster IPS sama dengan IPS, bandwidth sama dengan bandwidth, damping sama dengan damping, dan preference sama dengan preference. Nah, setelah itu kita akan start flashing proses. Kita akan memanggil grafik ya, jadi seperti ini. Grafik dari masing-masing cluster yang telah ditentukan. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Refzi Ihsan. Pada Refzi Ihsan dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu kita akan membuat datasetnya dan kita running-kan hasilnya, yaitu ada beberapa kategori: overrank, country or regression score, GPD per kapita, social support, sama health life expectancy, freedom to make life choice, dan generasi, sama corruption dan kategori. Dan bisa dilihat pada tabel yang tertera di bawah. Dan hasilnya itu kita mendapatkan hasil 156 row dikali 10 kolom. Terus kita membuat datasetnya, yang dataset sama dengan pd.rate underscore CSV, yang CSV yang di awal yang dibilang kawan saya tadi, yaitu kita menggunakan CSV 2019 Delimeter. Dan hasil outputnya bisa mendapatkan 156 row kali 7 kolom. Dan selanjutnya kita akan merunkan array-nya, yaitu kita bisa mendapatkan di rata-ratanya hasil dari 156 row tadi. Terus kita akan inikan YC sama dengan for value in Y include value besar dari 0,100. Terus kita akan memanggil kategorinya, yaitu sama dengan YC. Untuk X-nya itu df titik ilot min 1 values, Y-nya itu sama juga min 1 values, dan hasil outputnya terdapat di angka 7,76 sekian sampai dengan 0,091. Terus kita akan merunkan untuk YC-nya juga, dan bisa dilihat hasilnya kebanyakan 1. Terus untuk X-nya kita runkan juga, hasilnya sama dengan yang di atas tadi, dan Y-nya kita runkan juga. Terus setelah itu kita akan membuat from scratch model selection, import cross validnya. From scratch model selection, import trend test split. Ada beberapa model, yaitu kita menggunakan naive Bayes, logistic regression, KNN, SVM, kernel SVM, terus decision tree, random forest. Terus kita lanjut ke bawah lagi. Dan hasil dari yang kita buat codingan di atas itu, hasilnya untuk evaluasi by
Naive Bayes modelnya itu F1-nya skornya 0,877, recall-nya 0,870, precision-nya 0,891. Untuk evaluasi logistik regression modelnya F1 skornya 0,718, recall-nya 0,714, dan precision-nya 0,853. Dan seterusnya. Baik, saya serahkan ke moderator. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.